Kenapa sih harus pilih IB gitu ya? Betul. IB semestinya itu bisa membantu anak untuk survive dimanapun. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di podcast perdana kami, Beyond Tunas Unggul. Ruang obrolan santai tentang seputar pendidikan, parenting, dan dunia sekolah yang mungkin sebagian orang tua belum begitu banyak mengetahui. Hari ini kita akan membahas topik menarik terkait pembelajaran yang cocok untuk anak-anak kita. Dengan tema Tunas Unggul membuka dunia anak Anda dengan kurikulum IB. Saat ini sudah hadir bersama kita ada Ibu Beina Pravantia. Assalamualaikum Bu Be. Salam Pak Yudi. Alhamdulillah, terima kasih udah hadir di podcast perdana kami. Sama-sama, dengan senang hati. Beliau sebagai penulis, kemudian editor pendidikan, guru bahasa Indonesia, dan yang paling utama juga beliau kepala sekolah, terutama sekarang sebagai kepala Tunas Unggul Primary School. By the way, Bu Bey, sesuai temanya kita ngebahas sedikit obrolan santai tentang pendidikan anak, kemudian parenting, dan yang terakhir dunia sekolah. Bagaimana pandangan Bu Bey sendiri selaku praktisi pendidikan dengan kurikulum yang selalu berubah-ubah dari mulai KTSP, kurikulum K13, dan hadirlah saat ini dengan kurikulum Merdeka. Sebenarnya ada strategi nggak untuk memberikan solusi atau informasi kepada kekhawatiran orang tua saat ini? Bahwa perubahan kurikulum itu sesuatu yang barangkali sebetulnya dibutuhkan oleh kita. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi itu senantiasa akan ada perubahan secara karakteristik ya. Betul. Baik itu dari perilaku anak-anak kita yang menjadi peserta didik, ataupun dari perilaku kita sebagai orang tuanya. Kita dulu zaman sekolah kan orang tua kita karakteristiknya seperti itu ya. Betul. Cara mereka mendidik, cara mereka melakukan pendekatan, sebagaimana yang kita alami dan jadilah diri kita yang sekarang. Sesuai perkembangan dunia kali ya, teknologi dan sebagainya gitu. Menciptakan karakteristik baru pada diri anak-anak kita yang lebih unik, lebih spesifik begitu ya, dan approach-nya juga berubah lagi. Dengan begitu berarti sebetulnya perubahan dalam kurikulum itu dibutuhkan. Namun dalam konteks ini apakah perubahannya memang perubahan mayor, perubahan besar-besaran, ataukah hanya melakukan beberapa penyesuaian pada beberapa aspek di kurikulum tersebut? Apapun perubahan kurikulum yang terjadi, mindset kita nggak boleh berubah tentang pendidikan. Mindset yang dimaksud di sini adalah bahwa kalau pendidikan itu sebetulnya tujuannya apa sih? Tujuan pendidikan itu kan sebetulnya untuk menyiapkan anak-anak itu survive pada masa depan mereka. Poin utama yang ada di dalam tujuan pendidikan nasional itu cuma satu tadi. Menyiapkan. Pengen anak-anak ini di masa depan itu siap untuk memimpin. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di dalam Sisdiknas ya disebutkan seperti itu, belum berubah sampai sekarang. Sebenarnya kita harus bicara atau berangkat dari why-nya. Mengapa ini harus dilakukan, ya, dan what for, untuk apa kita melakukan ini, mengapa harus berubah, agar kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang saat ini terjadi. Tentu kita perlu berubah dalam arti agar kita bisa menerima dan diterima ya. Betul. Itu yang dimaksudkan dengan survive gitu ya. Kalau pada masa depan anak-anak kita tidak punya kemampuan adaptif tersebut, sulit untuk anak-anak ini survive pada masa depannya. Kira-kira strategi apa ini yang dihadirkan? Nah, ada satu lagi sebetulnya yang tidak boleh berubah. Apa itu? Nilai-nilai. Nilai-nilai. Dari dulu sampai sekarang sebetulnya human value itu nggak berubah. Makanya sekarang yang lebih banyak digaungkan itu kan sebetulnya adab ya. Adab lebih dulu daripada ilmu. Ilmu. Ya kan? Adab dulu baru ilmu. Begitu ya. Karena dari dulu value itu tidak pernah bergeser sebetulnya. Yang bergeser adalah perilaku yang akhirnya tidak mengedepankan adab itu daripada ilmu. Ilmu yang akhirnya didahulukan, adab terkesampingkan. Dan seolah-olah ini sesuatu yang terpisah. Antara adab dengan ilmu itu terpisah. Adab sendiri, ilmu sendiri. Ilmu itu kan sebetulnya tentang kehidupan ya. Betul. Tentang apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukan, dan untuk apa mereka lakukan. Balik lagi ke yang pertama tadi gitu. Ya, itu ilmu. Jadi
Yang paling krusial itu sebetulnya memahami bahwa ilmu pengetahuan itu adalah alat bantu untuk survive tadi. Gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke filosofinya. Lalu bagaimana sih sebetulnya supaya kita bisa terjaga ya, seperti pertanyaan Pak Yodi tadi, terjaga pada pemahaman kita tentang nilai-nilai, bukan kepada perubahannya tapi pada perkembangannya, dan bagaimana caranya kita menyesuaikan diri ke arah sana gitu ya. Ada satu istilah yang saya kira Menarik. cukup menarik, betul untuk ya, dibahas, untuk dibahas. Anak itu bukan cuma mendapatkan ilmu pengetahuannya saja, tapi mereka penting untuk mendapatkan pengalaman dalam pembelajaran. Seperti apa strategi yang digunakan agar anak bisa mendapatkan sebuah pengalaman yang berkesan pada dirinya, yang memang nanti akan selalu diingat dan yang paling utama bisa menjadi sebuah bekal bagi mereka di masa yang akan datang. Betul. Pengalaman belajar itu diperoleh dengan strategi. Kita sebagai guru mesti memiliki sebuah skill atau keterampilan yang bisa membantu anak-anak itu untuk memperoleh pengalaman belajar yang tepat, bukan yang baik. Tepat dalam konteks apa? Tepat dengan jenjang usianya, karakteristik anaknya, tepat juga dengan tujuannya. Kebanyakan anak ya, sejak mereka mulai bisa bicara, banyak sekali poin yang mereka tanyakan, ya kan? Nah, itu yang dikenal sebagai rasa penasaran atau curious. Curiosity inilah yang seharusnya memantik rasa ingin tahu mereka, mendorong mereka untuk bereksplorasi. Makanya kalau anak-anak itu kecenderungannya adalah ngoprek. Apa yang dia lihat dipegang, apa yang dia lihat ditilik-tilik begitu ya, diperhatikan. Kalau ada sesuatu dipecahkan, yang barang pecah, kalau sebetulnya kan bukan nakal ya, tapi dia penasaran. Ini kalau dibanting kira-kira kayak apa ya hasilnya? Nah gitu ya. Reaksi kita sebagai orang tua, hati-hati pecah lah, kena kaki lah dan sebagainya gitu ya. Padahal sesungguhnya si anak tuh sedang belajar melihat satu fenomena. Betul. Dengan apa yang dia pegang ini, ketika saya lakukan sesuatu terhadap benda ini, apa yang terjadi gitu ya. Itu yang kita sebut inquiry, sebuah proses yang mengakomodasi rasa ingin tahu anak untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dia miliki, dan kemudian dia mendapatkan kepuasan dari pengalaman dia bereksplorasi tersebut. Dan memang jika kita bisa mengakomodasi rasa ingin tahu anak, kemudian si anak itu punya kecermatan dalam menanyakan sesuatu dan punya dorongan yang besar untuk mengambil pengalaman, mencari jawaban atas pertanyaannya itu adalah good point dari proses pembelajaran tersebut. Ya, mereka lah yang nanti akan membantu anak-anak ini untuk memberikan arah yang tepat agar mereka bisa bersikap, bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak seusianya gitu. Maka kuncinya ada di kita nih, skill kita sebagai guru, skill kita sebagai pendidik bagi mereka yang akan mewadahi rasa penasaran mereka tersebut secara tepat tadi. Gitu. Makanya dalam inquiry itu ada istilahnya questioning, keterampilan bertanya. Ya, betul. Nah, questioning gitu ya. Kalau kita mau recall juga ke agama kita nih, dalam Islam itu ada kisah Nabi Ibrahim. Itu sangat inquirer karena beliau mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi di kepalanya, betul ya? Betul. Dia mencari Tuhan saya siapa gitu ya. Itu inquirer, sudah diajarkan oleh Bapak para Nabi. Maka dalam inquiry learning pun ada satu proses yang juga penting, namanya refleksi. Proses belajar itu biasanya diakhiri dengan satu buah refleksi. Di ujung ataupun di segmen-segmen, kan kadang belajar tuh ada segmen-segmen pendek ya. Sekarang part A, lanjut ada part B. Opening gitu betul. Ya. Kita bisa melakukan refleksi di bagian yang menurut kita perlu kita cek atau kita kontrol. Kira-kira kamu menemukan apa? Kira-kira kamu akan bagaimana ke depan setelah kamu tahu bahwa ini
ternyata seperti ini temuannya. Makanya kita penasaran yang dikedepankan oleh tadi inquiry based learning itu seperti apa? Apa yang dia dapat dan dihubungkan dengan kebutuhan diri dia tuh apa? Dia dapat pengalaman belajar apa yang kemudian dia menemukan, oh ini ternyata kayak gini ya, berarti selama ini aku salah dong, atau berarti selama ini aku udah benar, tapi tinggal gini. Nah, apakah sampai ke sana ataukah tidak, kita tidak bisa mengukur juga gitu. Padahal dalam inquiry, questioning is the heart of inquiry. Kunci gitu ya? Yes, bertanya itu adalah kunci dari inquiry. Kalau anak nggak punya keterampilan questioning, gurunya tidak melatih anak-anak untuk terampil bertanya, pembelajaran tidak bermakna. Jadi yang justru harus dibangun sejak awal itu tadi curiosity-nya, questioning-nya, kemudian kita akomodasi itu gitu loh. Skill itu yang memang betul mutlak guru harus punya. Apakah dengan inquiry based learning ini tidak memberikan kebebasan secara penuh, anak jadi lupa arah mau dibawa kemana? Ya. Itu justru padahal ada pakemnya ya? Ya, ada, betul ada. Bukan berarti tanpa perencanaan dong ya Pak ya, bahwa salah satu skill guru juga selain skill how to manage inquiry based learning ya, mereka juga harus punya skill planning yang bagus gitu loh. Jadi perencanaan belajar itu mesti dilakukan dengan matang. Bebas secara terencana. Bebas secara terencana. Bebas dalam arti bebas memberikan ekspresi, tetap dengan menjaga-jaga rules and agreement-nya di dalam kelas. Wah ini panjang lagi nih kalau kita mau bahas. Jadi memang ada pakem-pakem lain yang kita lain juga kali harus ini mah kita bahas nih ya. Insya Allah. Jika tujuan kita memberikan pengalaman belajar pada anak, itu menjadi satu kebutuhan yang mutlak, inquiry based learning ini. Karena yang terpenting bagi anak adalah learning experience gitu loh, pengalaman belajar. Dari situ dia bisa menggunakan pengalamannya untuk kehidupan sehari-hari mereka. Minimum memberikan benefit untuk dirinya, benefit untuk lingkungannya, dan kontributif juga untuk dunia harapan kita. Ini yang menjadi alasan kenapa kita gunakan strategi inquiry based learning. Yes, betul. Matematik saya hafalin dah, matematik. Udah dewasa suruh ngitung kalau belanja kembaliannya berapa, bingung. Iya. In practical jadi berat ya. In practical jadi berat. Iya, gitu. Karena memang belum terhubung. Dalam otak kita belum terkoneksi antara teori dengan praktiknya. Begitu. Makanya tadi kembali lagi ke pengalaman belajar. Yang terbaik kan kita coba ambil contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Maka ketika kita akan mengusung pembelajaran dengan inquiry based ini, pastikan kita mengambil sesuatu contoh yang dekat dengan kehidupan mereka, sehingga dia lebih konkret gitu loh. Jadi mereka bisa hubungkan itu dengan baik. Inquiry ini kan memang juga digunakan oleh International Baccalaureate ya. Dia adalah framework kurikulum yang goal akhirnya itu mengharapkan agar lulusan kita itu menjadi seorang yang internationally minded. Bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang kepentingan banyak orang, tentang dunia gitu loh. Karena goalnya itu adalah ingin membangun dunia yang lebih baik, better future world gitu ya, menjadikan dunia lebih baik dan lebih damai. Goalnya tuh ke sana, gitu loh ya. Jadi dia kalau lihat di visi Tunas Unggul nih, Pak Yudi, visi Tunas Unggul itu kan pengen bahwa anak-anak kita itu bisa memiliki kecakapan ya, baik itu dari aspek spiritual sebagai fondasi, kemudian aspek emosional karena dia butuh social skill yang baik ya, kemudian juga aspek intelektual yang cukup cakap, kuat, dia bisa beradaptasi tadi dalam lingkungan global dan juga bisa memberikan kontribusi terbaik untuk lingkungannya, gitu kan ekspektasinya ke sana. Dan ini sejalan sebetulnya dengan yang disebutkan tadi si international mindedness ini gitu, karena memang harapannya mencetak generasi yang mampu untuk membangun dunia yang lebih baik dan
lebih damai pada masa depan. Karena kita mulai dari langkah kecil kan, langkah ribuan mil dimulai dari satu langkah kecil dong gitu ya. Nah jangan sampai ada kecenderungan menjadi malas belajar anak-anak itu. Maka satu terminologi baru juga yang ingin saya kenalkan adalah agency. Agency. Iya, agency. Agency itu adalah sebuah upaya ya agar anak bisa menjadi agen perubahan dengan 3 cara. Pertama, dia punya voice, kedua dia punya choice, tapi dia harus punya yang ketiga, ownership. Voice, choice, ownership. Voice apa? Suara. Nah, artinya apa? Anak itu harus mampu menyuarakan apa yang ingin dia ketahui atau yang dia inginkan. Kalau tidak didapat di rumah, ya di sekolah. Pasti di sekolah. Betul. Banyak bertanya di sekolah. Harusnya banyak bertanya dong anak ini. Betul. Dia harus punya voice. Agar si anak ini tampak lebih hidup, dalam tanda petik ya, dia kanak-kanak sekali, mestinya voice-nya itu bagus gitu loh. Betul. Dia bisa menyuarakan apa yang dia inginkan. Sekalipun dia misalnya ada kendala verbal, dia bisa menuliskan minimum apa yang dia inginkan. Nah ini juga nih, takutnya orang tua, kenapa sih anak nggak mau cerita? Harusnya tahu. Harusnya dia. Cara pendekatannya dong ke anak ya gitu ya. 2 itu choice. Nah, dia memilih mana dari voice dia yang dia inginkan tadi. Memilih apa yang mau ditanyakan. Iya, memilih yang mau ditanyakan, memilih yang memang dia pengen, memilih sesuatu yang menurut dia paling tepat atau menurut dia paling menarik. Choice, option, artinya ada pilihan ya. Betul. Tapi dia harus yang ketiga, bertanggung jawab dengan pilihannya. Maka tidak semata-mata dia memilih hanya karena ingin, tapi dia tidak bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Nah ini sebetulnya perlu pendekatan dengan para orang tua ya, atau orang-orang dewasa. Betul. Saya sendiri kalau memberikan mainan sama anak-anak gitu ya, kamu beli ini, mau dijaga enggak ya? Iya. Bisa disimpan dengan baik enggak ya? Karena yang terjadi, anak beli banyak mainan, rusak atau hilang, udah cuek aja. Betul, betul. Itu juga masuk kategori salah satu aspek dari self management skill kan. Betul. Sebetulnya ya. Agency ini melatih anak untuk mengelola emosinya sebetulnya. Jadi ketika dia punya voice, dia punya keinginan, dia punya sesuatu yang ingin dia ekspresikan, dia ingin memilih itu, dia harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Yang pertama berarti dia harus memberanikan diri. Betul. Menyuarakan. Baik pendapatnya atau keinginannya. Betul. Kalau memang didengarkan oleh orang tua atau gurunya menyampaikan keinginan atau permintaannya, apa yang mau dia lakukan. Dan yang terakhir, berani bertanggung jawab dengan pilihannya itu. Betul. Wah, salah satu pembelajaran yang luar biasa ya. Tidak hanya mengcopy paste. Betul. Saya dengar, saya catat. Tapi ini berbeda ya. Apa yang dipelajari muncul dari anak itu sendiri, bukan dari guru. It's not an easy thing to do. Sebenarnya nggak gampang. Teori ini tuh nggak mudah untuk enak disampaikan gitu ya. Enak banget praktikalnya gitu. In practical ya nggak sesederhana itu. Di IB sendiri seperti apa cara menerapkannya? Nah, tadi balik lagi ke yang awal. Sebetulnya kita kan kasih pengalaman belajar ini ya. Di percobaan pertama mungkin tidak berhasil, Pak. Betul. Tapi anak ada kali kedua mencoba, ada kali ketiga mencoba, ada kali berikutnya mencoba. Kalau di teori psikologi mah sampai ratusan kali juga anak mah terus aja kalau melakukan sesuatu itu bisa jadi kembali lagi ke sesuatu yang kurang sesuai atau kurang tepat tadi gitu ya. Tapi ya itulah proses belajar. Kita tidak pernah tahu apa dan bagaimana cara yang paling yang membuat dia selalu ingat atau membuat dia sudah betul-betul menjadikan itu bagian dari dirinya atau menjadi dia jadi benar-benar tahu bahwa oh iya ya harusnya seperti ini gitu ya. Si aha momennya itu nggak berarti harus langsung ketemu saat itu juga, but it's about the process. Bisa jadi cepat, bisa jadi lama, bergantung pada banyak hal. Realitanya nih kita gagal sekali, kita harus mencoba lagi. Betul. Faktanya di rumah, anak ketika berbuat salah, padahal bukan berarti itu adalah kesalahan yang selalu terulang-ulang. Yes. Berarti orang dewasa juga berperan ya? Berperan besar, betul. Boleh nggak saya nanya nih?
dengan hadirnya inquiry based learning dalam kurikulum IB, memberikan perubahan bagi anak-anak, memberikan refleksi untuk perkembangan anak. Bagaimana peran orang tua juga dalam kurikulum IB? Ya, oke. Jelas yang pertama orang tua harus literate, Pak. Literate. Ya, betul. Kita sebagai gurunya juga harus literate. Saya nggak bicara orang tua di rumah saja gitu Betul. ya. Tapi semua orang dewasa di sekitar anak kita itu harus literate. Literate dalam arti kita punya kecukupan informasi, pengetahuan, dan pengalaman gitu. Dan yang paling penting adalah willingness to learn. Kemauan walaupun belajar. Sudah dewasa. Betul. Terus ingin belajar. Betul. Nah, ada istilah yang sangat populer belakangan ini ya, istilah baru di dalam dunia pendidikan itu ada long life learner. Pak. Long life learner. Pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Itu apa artinya Pak? Dari buayan hingga liang lahat. Nah itu ya betul. Jadi nggak berhenti belajar sampai kita meninggal dunia gitu kan ya, karena memang tugas kita sebagai khalifah di muka bumi salah satunya adalah untuk terus belajar gitu. Beres kuliah udah beres belajar. Udah seolah-olah selesai secara formal, betul. Dalam kehidupan tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti belajar. Dari hal apapun itu jadi pelajaran untuk kita ya. Makanya kan dalam dunia ini juga ada yang disebut sebagai ujian, challenges ya, masalah muncul dan untuk apa? Salah satunya untuk membuat kita belajar dan menjadi diri kita yang lebih baik kan gitu ya. Kan ada jelas manusia, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya, dan gimana sih Pak itunya Pak? Nah, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Satu itu, yang kedua, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi kebermanfaatan bagi orang lain, bagi lingkungan dia. Kan dua poin ini berangkat dari kemauan untuk belajar. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita memang harus literate gitu loh. Sometimes kita lebih fokus pada hasil dibandingkan pada prosesnya. Kita punya target yang harus dicapai itu iya, tapi kita ingin cepat nyampe ke target itu gitu loh. Ya, artinya kita perlu nih meningkatkan skill lain di diri kita, yaitu skill sabar ya. Ini yang dikatakan improving skill gitu. Betul, itu sesuatu yang juga berproses yang harus kita lakukan terus-menerus, karena menghadapi anak ya harus menghargai proses itu gitu ya. Kita berproses belajar untuk menghargai anak. Betul. Kita pun berproses menghargai diri kita sendiri yang masih belajar ini. Jadi jangan kata gini, udahlah kalau mama nggak tahu silakan tanya aja di kelas. Iya, tidak bisa lempar-lemparan dong ya. Betul. Nah, akhirnya memang perlu kolaborasi ya enggak? Betul. Maka si yang disebut long life learner tadi tidak hanya berlaku untuk siswa, untuk peserta didik, untuk anak-anak kita di sekolah, tapi itu berlaku juga untuk kita sebagai pendidiknya, dan juga berlaku untuk parents-nya at home, di rumah, belajar juga bareng-bareng gitu loh. Karena kata Pak Ustadz, betul ya, Pak Ustadz bilang katanya kalau jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, tapi belajarnya nggak beres-beres. Dan nggak ada ijazahnya lagi ya? Nggak ada ijazahnya, betul Pak. Jadi ketika graduate, anak menikah dan sebagainya ya udah gitu. Apakah statusnya berhenti jadi orang tua? Kan tidak ya. Tapi hasilnya terlihat gitu. Hasilnya tampak gitu kan. Betul. Ya. Nah, dan ketika anak-anak misalnya sudah menikah, saya sudah menikah nih, orang tua saya masih memperlakukan saya sebagai anaknya. Betul. Terus saja, tidak pernah berhenti. Statusnya tidak akan berubah. putus. Statusnya nggak akan putus gitu loh. And we learn a lot gitu ya from the experience. Terus kita belajar. Itu yang kita tanamkan pada diri kita. Maka tadi balik lagi orang tua harus literate. Berarti dalam IB sendiri ada kolaborasi antara guru sekolah dengan orang tua. Biasanya seperti apa tuh bentuknya? Kalau mau lihat, kalau mau divisualkan bentuknya itu kan segitiga tuh. Betul. Ya, segitiga. Ada siswa, ada sekolah, ada orang tua, dan sebetulnya ada lagi environment gitu ya, lingkungan yang mendukung mereka, surrounding, sekitar segitiga itu. Betul. Ada lingkungan yang support terhadap si anak ya, agar dia bisa mencapai hasil belajar yang optimal gitulah. Nah, bentuk hubungan yang sehat lah antara pihak sekolah dengan orang tua adalah bentuk kolaborasi tadi.
kan tujuannya sama. Sekolah secara formal akademik membantu anak-anak ini untuk bertumbuh sesuai dengan kebutuhan usia perkembangannya. Dari rumah pun mensupport seperti itu, gitu ya. Jadi bukan bentuk-bentuk kolaborasinya adalah bentuk kemitraan. Bentuk kemitraan yang baik gitu ya. Artinya apapun yang terjadi di sekolah ataupun yang terjadi di rumah, orang tua sebagai yang paling bertanggung jawab pada Ananda ini adalah yang harus paling tahu bagaimana perkembangan mereka di sekolah. Maka di sekolah kita di Tunas Unggul itu ada meeting reguler kan ya dengan orang tua. Meeting regulernya tuh mulai dari planning tuh ada datang di awal semester. Sebelum pembelajaran dimulai, sudah disampaikan. Betul. Setelah berjalan setengah semester, ada tuh meeting tengah semester, ada refleksi di tengah semester itu. Progres Ananda bagaimana gitu ya. Kemudian nanti ada lagi di akhir semester. Gimana progresnya dan apa yang akan dilakukan untuk perbaikan di semester berikutnya. Selanjutnya. Terus saja berputar begitu ya. Di kelas 1 berarti 6 kali. Ya, di kelas 2 6 kali. Terus sampai kelas 6 berarti berapa kali, Pak? 6 kali 6. 36 kali 30. orang tua. Saya sampai mikir dulu ini. 6 kali 6 padahal dihafalkan gitu ya. Tapi praktikannya bingung. Iya, ya. 36 kali loh ketemu. Itu yang reguler. Belum yang lain, yang parenting lah dan sebagainya gitu ya. Itu ada program-program lainnya. Itu adalah bentuk kolaborasinya. Betul. Yang mau nggak mau kami mesti dong ajak orang tua untuk membersamai anak-anak itu. Salah satunya adalah dengan kolaborasi dalam bentuk kegiatan tadi. Nah, boleh ditahan dulu nih. Ya. Terkait kurikulum IB. Ini yang kita adopsi di sekolah, kita jalankan dalam bentuk basis learning, inquiry based learning. Yes. Salah satu perbedaannya tadi sudah disampaikan sama Bu Bay. Apa yang menjadi dasar ini IB berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain, sekolah-sekolah konvensional lain? Ya. Kalau tadi bicara inquiry jelas tadi dari pengalaman belajar ya, tapi ada hal lain yang sebetulnya menjadi suatu keunggulan lah ya, boleh dikatakan keunggulan dari kenapa sih harus pilih IB gitu ya. Betul. Tadi kita udah bahas international mindedness ya. Betul, salah satunya itu. Satu lagi itu adalah value, nilai. Ya, nilai itu bukan nilai yang angka tertulis dalam angka di rapot atau ijazah. Betul, ya itu hanya angka atau huruf ya, mark itu ya. Betul. Nah, yang kita bahas adalah value. Value itu sesuatu yang harus terinternalisasi kepada diri anak-anak. Iya, betul. Kalau bahasa Pancasilanya mengkristal. Gitu. Mengkristal. Iya, menjadi kristal dalam berat diri, sudah berkilau gitu ya. Iya, kalau sudah berkilau kan nilainya berarti semakin naik. Tinggi, betul, semakin tinggi. Dan inilah yang mahal, betul. Mahal dalam arti butuh proses untuk butuh proses yang sangat panjang. Butuh pengorbanan sih ya, butuh jelas. Pengorbanan. Butuh perjuangan semua pihak gitu ya. Tapi juga hasilnya berdampak sekali gitu loh. Sejujurnya PR kita saat ini adalah tentang etika ya. Betul. Tentang adab anak kita. Bahwa mereka menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan nilai-nilai kehidupan itu juga ternyata tidak mudah. Semuanya masih di atas kertas. Betul. Masih teori gitu ya. Betul. Tapi praktiknya bagaimana gitu. Nah, dalam IB ini ada satu proses lagi selain tadi agency ya. Kan kita jelas tahu bahwa tadi ada international mindedness sebagai goal akhir gitu. Betul. Kemudian kita punya inquiry based learning sebagai how to reach the targetnya gitu ya, memberikan pengalaman belajar tadi. Betul. Termasuk tadi bahwa anak untuk mencapai inquiry based learning itu dia harus menumbuhkan agensinya sebagai duta perubahan menuju arah kebaikan gitu ya. Dan memang guru tadi harus dibekali ya dengan pendekatan yang tepat. Termasuk tadi gurunya juga harus inquirer gitu. Poin-poin ini menjadi apa ya namanya ya, jadi core-nya lah gitu ya dalam framework IB. IB itu bukan main curriculum. Kontennya kita bisa ambil dari manapun, dari apapun. Dia hanyalah kerangka berpikir sebetulnya, kerangka kurikulumnya gitu. Pengembangannya ada boleh kepada sekolah masing-masing sebetulnya sesuai dengan kebutuhan. Karena karakteristik tiap sekolah kan nggak sama.
dia beda-beda. Betul. Tapi secara frame of thinking-nya, IB menyediakan itu. Ibarat basis ya, pondasi Ya, sama, ya. tapi untuk atap dan yang lainnya itu bisa jadi berbeda, betul. Ya, dan yang paling tengah nih, paling sentral di IB itu adalah learner profile, profil anak. Di kurikulum Merdeka ada yang namanya profil pelajar. Kalau di IB sendiri ada learner profile. Ya, dia harus menjadi orang yang curious, dia harus menjadi orang yang prinsipal, yang knowledgeable dan sebagainya gitu ya. Nah, si profile ini menjadi sesuatu yang memang akan membantu anak untuk mencapai tujuan akhir tadi, yaitu international mindedness itu gitu loh. Dan ini memang yang ditumbuhkan dalam semua kegiatan belajar di sekolah. Bukan hanya belajar yang di dalam kelas, tapi juga dalam kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh anak-anak di luar. Termasuk misalnya ekstrakurikuler gitu ya, termasuk misal kegiatan proyek, termasuk kegiatan apapun itu yang dilakukan pada anak, termasuk sholat ibadah ya, yang jadi fondasi dari Sekolah Tunas Unggul itu kan sebetulnya religion ya, religiusnya kita gitu, spiritualnya kita, menguatkan spiritualnya. Maka value atau nilai-nilai tadi yang disebut kalau dalam IB itu adalah learner profile, ini menjadi sesuatu yang mutlak bagi kita di sekolah untuk berupaya membantu anak mencapai atribut profile tadi. Ini yang saya ingin tanyakan selanjutnya, ternyata udah dijawab ya. Antara kan basis orang-orang Indonesia mayoritas adalah Islam. Betul. Jadi yang beragama tulen lekat dengan pendidikan Islamnya. Mereka mengenal, termasuk kita mengenal sosok Rasulullah dengan 4 sifatnya yang utama. Betul. Amanah, sidik, patonah, dan tabligh. Kolerasi IB sendiri dengan Islam itu seperti apa itu? Nah, ada hal menarik ya dari pengalaman belajar saya nih tentang IB, Pak Yudi. Jadi saya melihat bahwa profil yang 10 tadi itu sesungguhnya sudah tercermin dalam 4 sifat Rasul ini. Ternyata 10 profil ini adalah pecahannya dari situ, betul. Artinya apa? Ternyata Islam itu sudah menyediakan keseluruhannya gitu loh. Tentang inquirer tadi sudah dibahas ya, dari kisah Nabi Ibrahim saja sudah jelas inquirer. Ya. Dari refleksi, kemampuan merefleksi anak, dari kisah Luqman itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi apa yang nggak ada sebetulnya? Semuanya sudah jelas, ada blueprint, role modelnya itu sudah punya kita, Rasulullah. Kita tuh tinggal berkiblat ke sana gitu. Ya. Dan kita tidak bisa mengotak-kotakan. Akhirnya memang itu semuanya seluruhnya sebetulnya satu. Yang berbeda itu kan hanya terminologi, ya. Istilahnya aja gitu loh. Ya, sekarang kita melihat kenapa kita nggak kembali lagi saja ke value itu gitu. Kenapa kita tidak kembali saja kepada ajaran Rasulullah? Itu sebabnya Tunas Unggul memang memiliki filosofi yang basisnya divisi disebutkan spiritual yang lebih dulu. Bukan intelektual. Bukan intelektual. Biasanya orang mengedepankan intelektual, emosional, dan spiritual. Spiritual, betul. Karena cakap dulu gitu kan. Betul. Pengen stressing point-nya gitu. Stressing point-nya spiritualnya. Karena itu yang sifatnya fundamental. Yang mendasari keseluruhannya. Dalil apapun yang muncul dalam kehidupan kita, semuanya pasti ada dasar hukumnya. Sama seperti tadi ya, IB itu sendiri kan framework-nya. Betul. Pengembangannya daripada tadi seperti inquiry based learning, kemudian international goals-nya, ya. Rasulullah sendiri dengan 4 sifatnya ini adalah framework-nya yang dikembangkan dengan seperti tadi profil pelajar atau learner profile. Betul. Artinya kita udah punya role modelnya. Betul. Kan sudah jelas ada ya, segala percontohannya itu ada di beliau gitu ya. Dari beliau punya 4 sahabat yang mencontohkan profil-profil itu. Kuatnya masing-masing dari 4 orang ini kan ada satu persatu ya. Betul. Berarti mengapa kita tidak mengambil contoh ibroh ya, istilahnya contoh-contoh yang 1+4 ini itu sudah jelas terjadi, bukan cerita fiktif. Bukan cerita fiktif.
tertulis jelas dalam kisahnya. Tarikh kita itu kan berulang-ulang yang mengisahkan beliau ya. Betul. Sebagai salah satu bentuk nasihat yang tidak pernah akan putus sampai akhir dunia gitu. Sebetulnya kan sudah jelas ada ya. Kita tinggal kemauan nih. Mau nggak? Seperti apa? Iya, ngambil ini mau tidak. Contohnya dari berbagai sisi juga banyak. Banyak, betul. Tergantung keunggulan kita di mana, mau fokus di situ atau ya, tidak. Gitu. Betul. Dari mulai bagaimana caranya. Tadi ya contoh sederhana yang guru saya ajarkan tentang naik kendaraan umum lah gitu ya. Itu kan etiket ya. Bagaimana cara bertamu, mengapa bertamu itu harus ngetuk 3 kali, mengucapkan salam dan seterusnya, itu sudah diajarkan ya secara keseluruhan ya dalam agama kita. Itu praktek kehidupan sehari-hari. Itu praktikal sekali, betul. Itu praktikal banget. Gitu. Berarti menariknya IB, mulai dari pondasi dasar, kemudian praktek penerapannya, kemudian goals yang ditujunya, kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, semuanya sudah dijelaskan. Kolerasi antara IB dengan Islam, pandangan agama seperti apa. Ini dalam satu pandangan Islam saja ya. Ada pertanyaan yang mungkin keberlanjutan anak saya setelah sekolah di IB untuk masa depannya seperti apa? Ke jenjang selanjutnya. Ya, oke. It's very technical ya. Sebenarnya teknis banget nih hal ini gitu. Kita kembali ke tujuan deh. Tujuan kita apa gitu ya? Membentuk anak yang seperti apa? Lanjut jenjang itu adalah tiket. Benar nggak? Saya pengen anak lanjut ke sekolah A. Harus punya tiketnya untuk masuk ke sekolah A. Yang menentukan sendiri. Yes, betul. Mau jurusan kemana ngambil tiket kereta ini? Sederhananya begitulah gitu. It's only the ticket gitu. Itu sebenarnya hanya tiketnya. But we also have willing gitu, pengen, ada harapan, we hope anak kita itu justru punya cukup bekal untuk survive-nya. So it's not only entering the school, bukan cuma masuk ke sekolah itu, tapi juga dia survive di sekolah itu lebih penting. Kalau untuk daftarin mah ya gampang-gampang aja. Apalagi yang ekonominya mampu gitu ya. Sekolah mana mahal pun kita kejar. Tinggal cus masuk, ya kan? Betul. Satu. Yang kedua mungkin bekal-bekal keterampilan tadi gitu ya. Secara intelektual kan memang tiket masuk ke sekolah tertentu ya yang berbasis tes gitu ya. Masuk sana itu pasti ada harapan anak ini punya standar yang sama dengan yang diperharapkan gitu ya di sekolah oleh lembaga tertentu. Yes, betul. Nah, the point is how we prepare it. Gimana kita menyiapkan mereka menuju ke sana gitu. Betul. Ya. Dan ini kalau dari pandangan saya secara pribadi ya akan sangat bergantung pada goal yang ingin kita capai gitu loh. Berarti mindset awal orang tua juga harus kita arahkan. Betul. Dan kita tanyakan mau kemana orientasinya. Ya, betul. Kan tiap orang punya opsi atau pilihan voice loh. Iyalah. Jangan lupa ya kita kenapa punya nggak disampaikan dari awal gitu? Ya, voice-nya apa? What do you expect? Yang diharapkan apa gitu loh. Dan apa yang kita sediakan itu harus match. Betul ya, harus match. Maka yang sebetulnya jadi tujuan utama dari kita itu kan menyediakan layanan pendidikan yang membantu anak-anak kita untuk menjadi orang yang nantinya punya profil-profil tadi. Agar tadi internationally minded gitu kan ya, faktanya misalnya si anak nanti harus lanjut jenjang nih gitu loh. Idealnya anak ini kan meneruskan kepada lembaga yang memang punya visi yang sama, begitu ya, memiliki visi yang serupa atau bahkan visi yang sama gitu. Itu saya kira sesuatu yang sudah diketahui oleh halayak lah ya, itu sangat umum hal sebenarnya udah familiar gitu ya. Sudah sangat familiar, saya yakin sudah sangat familiar. Bu, kalau misalnya ternyata ada perubahan rencana ataukah misalnya di tengah jenjang pendidikan ada ya, keinginan lain bahwa anak ternyata ingin melanjutkan kemana tapi orang tuanya misalnya inginnya sebetulnya begini, yang ini ke sini dan seterusnya ya, ada ya. Oke, itu adalah sebuah keumuman yang bisa terjadi kepada siapapun gitu ya. Yang jelas IB semestinya itu bisa membantu anak untuk survive dimanapun. Betul. Gitu loh, karena dia sudah tahu gimana caranya belajar. Betul. Gitu ya, dia tahu bagaimana caranya menemukan titik nyaman untuk dia
mencapai tujuan dia karena tadi sudah punya Sudah agency, didasari ya. sudah tahu inquirer gitu ya, Betul. sudah tahu bahwa dia itu harus dapat pengalaman belajarnya. Dia bisa problem solving. Dia bisa problem solving dan it not depend on the place, nggak bergantung pada tempat. Dia jago di sini, pindah ke luar negeri susah. Ya, kan jangan sampai begitu ya. Betul. Mestinya dia bisa dong survive dimanapun gitu. Nah, ini kok kayak apa namanya tuh terlalu ideal gitu ya. Iya. Kita. Kamu teh gini gitu. Terlalu kok kayaknya yang dijelaskan oleh kita nih saat ini ideal banget gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke tadi, ke nilai-nilai deh, ke value itu. Kembali lagi ke tujuan gitu. Kembali lagi ke sebetulnya pada akhirnya anak kita mau ngapain nanti di akhir. Apakah mereka kan senantiasa bersama-sama dengan kita? Apakah selalu akan kita ada di belakang mereka atau di samping mereka? Someday mereka akan hidup jadi orang tua juga. Secukup apa kita membekali mereka? Parameter kesuksesan yang ditetapkan oleh keluarga itu apa? Saya kira ini kurikulum keluarga ya, yang mesti clear gitu loh, mesti panjang gitu loh. Balik lagi kepada orang tua mau ngasih pengalaman apa kepada mereka. Sebenarnya ini udah bisa jadi jawaban dan informasi buat orang tua ya. Tidak perlu khawatir secara berlebih. Secara informasi, mereka sudah bisa mengambil sikap. Oh, anak saya mau seperti apa? Pilihannya seperti apa? Berarti konsekuensi atau dampak yang harus diterimanya seperti apa? Seperti itu kan. Malah saya dengar informasi juga anak yang sekolah di IB mulai dari primary sampai DP kan, di tingkat SMA. Ketika dia lanjutin ke luar negeri di Singapura, itu dia tanya sama orang tuanya, gimana? Aman kok Pak. Lah, emang tesnya segampang itu? Iya, kan aku bawa setiap di IB ada yang namanya setiap selesai ujian itu ada certified, kemudian mereka ada history pembelajaran, portofolio. Jadi mereka hanya sekedar lihat portofolio saya dari SD sampai SMA katanya, dari PYP, MYP sama DP, ya udah jelas katanya. Betul Pak, betul sekali. Di IB, di tiap jenjang IB itu kan mereka dapat satu pengalaman belajar di akhir sekolah ya. Betul. Di SD misalnya, di primary itu akan diakhiri dengan PYP exhibition. Nah, di situ kan anak tuh belajar how to do the research ya. Kemudian mereka how to find the answer of the question gitu ya. Dan seterusnya gitu. Mereka akan memuat satu karya yang kemudian karya itu akan mereka publikasikan untuk khalayak dan mereka akan menge-sharekan pengalaman belajar mereka tersebut sebagai sebuah bukti pembelajaran selama 6 tahun. Di SMP juga ada personal project. Betul. Itu sudah, kalau di SD kan masih kelompok ya. Kalau di SMP sudah individual. Dia belajar research juga gitu. Dia belajar how to find the answer of the questions gitu. Kemudian mereka juga belajar untuk mencari references gitu ya, belajar secara ilmiah gitu, gimana caranya sih sebetulnya memiliki sikap ilmiah itu, tahapan-tahapan dan langkah saya kelak kalau saya menjadi akademisi itu harus bagaimana sih, ada di sana. Di SMA sudah lebih spesifik lagi, itu ada yang disebut sebagai kalau mau lanjut sekolah keluar itu kan mereka harus punya proposal ya. Betul. Nah sebelum proposal itu mereka harus membuat semacam essay. Ya kalau di sekolah kita di Tunas Unggul tuh namanya jurnal. Latihan bikin jurnal mereka. Nah, si jurnal ini bernilai kalau di IB. Si extended essay itu bernilai kalau kita mah jurnal buat catatan Dear Diary udah disimpan kenang-kenangan dibaca. Baca lagi pada masa depannya. Ya, ini jadi publikasi ilmiah jadinya gitu. Ini jadi sesuatu yang bukan cuma selling point untuk sekolah ya. Ini berharga untuk masa depan. Untuk masa depan anak. Jadi jangan anggap ini simple ya. Betul. Justru itu adalah eksperimen yang berharga. Betul, experience based banget gitu. Nah, experience is the best teacher. Yes, betul. Iya, bukan value atau mark is the best gitu. Iya, karena value didapat dari experience. Betul. Gitu. Jadi memang experience-nya ini yang harus dikasih dulu supaya dia dapat value-nya. Dengan dia dapat value, dia dapat profilnya.
dia dapat pilar sifat Rasulnya. Dengan begitu dia bisa mengimplementasikan dalam kehidupan dia. Dan dia bisa mengubah dunia jadi lebih baik. Begitu. Luar biasa. Ya. IB sendiri sebenarnya udah familiar di beberapa kota-kota besar. Ya. Di Bandung sendiri, IB hadir di beberapa sekolah termasuk sekolah Tunas Unggul ya. Betul. Dengan jenjang pendidikan mulai dari primary. Dari EY. Dari EY? Iya, dari early years. TK. Dari early years? Betul. Usia berapa itu? 45 tahun. Oh berarti IB sudah hadir dari early years ya? Dari early years. Jadi buat orang tua yang memang saat ini sedang mencari informasi jenjang pendidikan berbasis IB, ya. Di Bandung sendiri sudah ada ya? Sudah ada. Di Tunas Unggul? Di Tunas Unggul. Okay. Bandung Timur, Tunas Unggul. Bandung Timur, Tunas Unggul. Tepatnya di Pasir Impun, Mandala Jati. Betul. Jadi ini juga informasi yang menarik ya buat ayah bunda atau pemirsa podcast di Beyond Tunas Unggul. Banyak sekali informasi yang sudah kita sampaikan, ini daging banget gitu ya. Kecenderungan atau kekhawatiran orang tua kan, ini anak saya mau dibawa kemana? Pendidikan seperti apa yang mau diberikan buat mereka? Ya. Apa yang akan didapatkan oleh mereka dan hingga menjadi bekal buat mereka. Betul. Dan mudah-mudahan ini informasi yang bermanfaat, yang pastinya sih sangat bermanfaat sekali ya. Dan menunjang, membantu bagi orang tua dan anak-anak. Insya Allah. Ini baru sedikit loh ya Pak Yudi. Baru sedikit? Baru secuil. Ya. Secuil aja sudah begitu banyak sekali yang didapat. Masalahnya pendidikan anak itu bukan untuk hanya sesaat. Betul. Tapi untuk berkelanjutan dan berkesinambungan. Mereka akan menjadi orang tua dan punya anak kembali. Yang paling utama adalah agen perubahan. Betul. Bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan negaranya. Saya pingin dong 2030 Indonesia emas itu benar-benar terjadi. Iya. Tapi didasari dan diawali dari keluarga dan sekolah. Pendidikan. Betul. Oke. Ada terakhir yang mau disampaikan? Ya, karena memang ini kembali lagi kepada tadi goal keluarga ya. Hanya saya ingin mengajak nih semua ya, bahwa semuanya berawal dari kita sebagai orang tua. Yang tepat memilih sekolah bagi anak ya. Ketika anak kita sudah masuk usia sekolah, pastikan bahwa sebelum anak kita didaftarkan ke sebuah sekolah, mereka sudah benar-benar siap belajar ya, dengan kematangan. Siap belajar itu berawal dari kematangan anak kita ya. Nah, setelah itu boleh nanti banyak diskusi lagi, karena sekolah itu tentang kesesuaian, tentang kecocokan dengan karakteristik dan tujuan dari keluarga tersebut masing-masing. Insya Allah jika memang nanti sudah tepat ya, kita mengecek segala hal ya, kesiapan belajar anak kita tidak akan salah memilih sekolah. Itu ya, inquiry based learning hanya satu bagian kecil, ada banyak hal lainnya yang saya kira sebagai orang tua penting untuk kita ketahui. Never stop learning, mudah-mudahan kita bisa menjadi long life learner. Inilah sebuah proses. Yes, betul. Tahap demi setahap kita akan mengetahui dan berkembang. Ya. Terima kasih banyak Bu Bey sudah menyempatkan hadir di podcast perdana kita Beyond Tunas Unggul. Bincang-bincang yang sangat membantu dan inspiratif tentunya bagi orang tua yang saat ini sedang mencari informasi mau di mana anak-anak saya disekolahkan. Betul. Dan mudah-mudahan nanti kita akan bertemu kembali di sesi selanjutnya dengan informasi yang lebih menarik dan lebih luas lagi. Siap. Dan buat pemirsa podcast juga yang memang penasaran dengan informasi yang lebih lanjut, kami menyediakan informasi melalui website kami, media sosial kami, Instagram, dan jika memang meluangkan waktu untuk hadir langsung di Sekolah Tunas Unggul, kami akan menerima dengan lapang dan luang. Dan tentunya ingat dalam sebuah peribahasa, at-ta'allumu fi shighari kan-naqshi 'alal hajari. Menuntut ilmu di waktu anak seperti mengukir batu yang memang ketika ukiran di batu itu tidak akan mudah pudar dan tidak akan mudah hilang. Semoga informasi dasar ini bermanfaat bagi kita semua di studio ini dan bermanfaat bagi seluruh para pemirsa podcast Beyond Tunas Unggul. Sampai berjumpa di lain waktu. Saya Yudi dan tamu kita ada Bu Bey Naftapantia. Selamat bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.